Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber, Resnawan dan teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Pan Komar di channel YouTube-nya Pan Komar. Kali ini ketemu lagi dia di Ramadannya yang ke-10 ya. Jadi kali ini Pan Komar akan berangkat ke Palapa, dan kali ini Pan Komar masih di kantor Just Learning Center. Jadi kita mau prepare ya, jadi siap-siap untuk berangkat di Safari Ramadan di putaran ke-10 di Masjid Agung Palapa di Uluwatu Kecatu ya, di atas ya. Oke, di sana kita akan dibawa dulu jalan-jalan ya ke GWK ya. Jadi di sana ada Garuda Wisnu Kencana. Jadi di atasnya itu adalah Masjid Palapa. Jadi kita di sana kita swab dulu di GWK Garuda Wisnu Kencana, nanti bersama dengan Pan Komar. Jadi saya ini pulang kerja kan jam 15, jadi mungkin saya langsung ke GWK dulu. Nanti kita sholat asar di sana ya, sholat asar. Jadi sholat asar di Masjid Palapa. Jadi ya kita atur aja waktunya, karena ini perjalanan yang sangat jauh sekali ya, berada di Kuta Selatan ya, daerah Catu Atas ya. Nanti ke bawahnya itu ke apa namanya tuh Padang Sirait ya. Jadi ada pelabuhan ya, pelabuhan Padang Sirait itu pelabuhan yang menghubungkan ke negara-negara lain gitu, karena banyak yang menggunakan kapal laut ya, bule-bule itu. Jadi di sana banyak hotel-hotel papan atas kelas bintang ya di sana ya, termasuk ada golfnya juga di sana tuh sebetulnya. Jadi sangat bagus sekali ya, Kecatu Shopping namanya, lapang tembak segala macam di sana ada. Tapi ya mungkin kalau kita masukkan itu confidential ya, itu rahasia dan private ya, pribadi ya. Jadi hanya pribadi yang kepentingan. Kalau kita kan nggak berkepentingan, buat apa masuk ke sana ya, kita ke ini aja deh, ke masjid ya, jangan cari penyakit ya, hidup ini jangan cari penyakit ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ambil ya, kita cari aman-aman aja, yaitu kita Safari Ramadan ya fokus ke Safari Ramadan ya, fokusnya ke situ, ke masjidnya aja, jangan ke yang lain-lain. Jadi aja kita kan kalau hiburan, kalau lewat-lewat nggak jadi masalah kan, kita lewat-lewat nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kita nyemplung di sana kelamaan gitu kan, akhirnya kalau orang menanya gitu kan, apa maksudnya, apa tujuannya, itu seperti itu. Jadi kalau tanpa izin itu susah gitu ya, sulit gitu. Jadi kita harus cari izin dulu, baru kita bisa ya incoming welcome ya. Seperti itu. Jadi kita udah melakukan Safari Ramadan itu baru 3 ya, 3 masjid yang sudah Pan Komar disampaikan ya. Yang pertama adalah Masjid Ibnu Battuta ya, masjidnya Bapak Presiden ke-1 ya, Bapak Pembangunan ya, Bapak Haji ya Soeharto ya. Itu di sana masjidnya ikonnya Pancasilais. Kenapa? Di sana tuh apa namanya tuh masjid yang banyak agama-agamanya. Jadi ada 5 agama di sana kumpul ya. Jadi memang di Indonesia ini beragam macam agama ya, tetap bertoleransi dengan asaskan Pancasila ya. Jadi di sana tuh ada Muslim, Islam ya, Muslim atau Islam, kemudian ada Kristen, Protestan, Kristen Katolik itu 3 kan, kemudian ada Buddha, kemudian ada Hindu. Nah, itu 5 ya, 5 peribadatan di sana. Kemarin sempat syuting di sana tapi nggak di shooting gitu, karena kan saya waktunya banyak gitu. Kemudian kita fokusnya adalah tausiah ya, tausiahnya udah ditonton. Bagus itu. Apa itu, kita mulai berpuasa itu usia sejak apa, kan kata narasumbernya dia menjawab bahwa puasa itu yaitu akal balik ya, balik di sini satu ukuran jika si laki-laki itu sudah bermimpi basah gitu, mengeluarkan sperma gitu kan, itu wajib hukumnya untuk melakukan puasa kan. Yang hal balik itu tidak patokan umur, kadang-kadang umur 10 tahun kalau sudah balik
wajib tuh puasa 7 tahun udah balik wajib puasa ya. Balik itu adalah suatu rangsangan yang dalam tubuh kita terjadi hasrat gitu, hasrat pengen mencintai itu. Nah, itulah udah balik sampai dia keluar mimpi gitu bahasa. Kalau wanita ya mungkin haid ya, keluar nifas ya, apa namanya tuh menstruasi, nah itu keluar, nah itu wanita seperti itu wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian patokan untuk puasa itu ya umur dan balik. Kalau umur itu ya jelas, kalau udah tua ya wajib puasa ya, ini ada perintah Allah ya gitu ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada seruannya. Jadi kalau nggak puasa itu hukumnya dosa. Kita sengaja dalam keadaan sehat, akal, pikiran, kemudian nggak puasa itu hukumnya dosa. Karena ini ada perintah wajib. Seperti sholat itu nggak boleh dilanggar, harus dilakukan setiap hari walaupun terlambat tetap dilakukan. Itu hukumnya wajib, bukan sunat. Kalau sunat itu seperti puasa Senin Kamis, mau melakukan mau enggak itu nggak jadi masalah. Seperti Pan Komar kan Senin Kamis sering puasa ya, melakukan dapat pahala, nggak melakukan ya nggak jadi masalah. Ini kalau puasa Ramadan harus dilakukan full. Nah, plusnya kalau puasa Ramadan itu dibarengi dengan ibadah-ibadah mahdo, goer mahdo, rasa ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Wajibnya sholatnya. Tuh, jadi kita tuh nggak sahun puasanya tuh nggak kosong. Kita hanya menahan haus dan lapar doang. Itu rugi. Itu kalau kita punya ilmunya. Kalau kita udah berpuasa, lakukan hal-hal yang terbaik. Tartil Quran, kemudian mengucapkan asma-asma Allah ya, banyak asma-asma Allah yang diucapkan, astagfirullah, istighfar ya, baca aja istighfar kita dalam bekerja, dalam hati istighfar, atau baca surat Al-Fatihah juga bisa berzikir, karena kan mengaji itu artinya zikir, mengingat bahwa kalamullah itu adalah suatu zikir. Nah, lakukan itu semua ya, insya Allah akan mendapatkan berkah dan pahala. Nah, seperti itu. Pan Komar bukan orang pintar, bukan orang siapa, sama kita belajar ya, sama-sama kita banyak dosa, sama yang mananya manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Jadi itu Pan Komar di sini ya mengajak gitu, di channel YouTube-nya Pak Komar di sini mengajak, ayo kita menyeru, kita udah melakukan dosa banyak ya, kita udah punya masalah banyak ya, kita udah memalingkan waktu, memalingkan segalanya ya. Nah, kapan kita akan mengakuinya, kapan kita akan berserah diri kepada Sang Pencipta? Dari merekalah kita akan kembali, dari merekalah kita akan dihadirkan, dan merekalah kita akan kembali dan akan dihidupkan kembali dan dipertanggungjawabkan semuanya, mata, tangan, mulut, hati itu semuanya, apapun, kaki juga akan semuanya akan berbicara. Mulut dikunci, mata berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara. Tangan berbicara memberikan sesuatu kepada yang berhak. Kemudian mata berbicara yaitu jika dilihat kepada Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran, yaitu ya zikirnya itu. Kemudian hati berbicara jika orang itu sering mengingat kepada Allah ya, hatinya, perasaannya ya. Kemudian kaki dilangkahkan kemana? Ke masjid, apa ke pasar, apa ke tempat-tempat hiburan. Nah, itu akan bertanggung jawab, akan berbicara semuanya. Sedangkan mulut dikunci, semuanya akan berbicara. Takut kan? Takut. Kalau saya sih takut. Kenapa? Saya merasakan saya banyak dosa saya banyak sekali. Dosa saya yang besar, yang kecil, kepada orang tua, pada adik, kakak, semuanya saya banyak dosa. Saya mengakui dosa saya banyak. Maka itu saya matikan saya dalam keadaan iman dan Islam. Matikan saya dalam husnul khotimah.
matikan saya dalam sholat, matikan saya dalam suatu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan matikan saya dalam keadaan murtad, dan jangan matikan saya dalam keadaan kufur, dan jangan matikan saya dalam keadaan perbuatan dosa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mungkin itu kontennya Pan Komar, ini openingnya. Jadi di Ramadan ke-10 Pan Komar akan ke Masjid Palapa, dan nanti kita shot di GWK dulu ya, biar tahu situasi GWK sesudah pandemi. Kemarin kan pandemi ya, sekarang ya ini suasananya di kantor ya Pan Komar di Just Learning Center di Tuban ya. Di kantornya Pan Komar sini ya, dia udah 3 year ya, mau 3 tahun. 2022 Pan Komar gabung, sekarang 2025 sahabat YouTuber. Ini baginya jabatannya promosi terus channel YouTube-nya Pan Komar. Ya, pokoknya welcome dengan Pan Komar. Pokoknya terus diikutin channelnya Pan Komar. Pan Komar akan selalu memberikan yang terbaik buat semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.